Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sesri Englas Sespita di Healthy Life Talk Tribun Pekanbaru. Nah, di studio Tribun Pekanbaru hari ini sudah hadir dokter cantik nih. Dokter dari Rumah Sakit Awal Bros Panam, Dokter Gigi Citra Letsanda. Apa kabar nih dokter? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, ya. Pandemi gini emang harus tetap fit ya. Tetap fit ya dok iya, ya. Betul. Nah, Tribunas bersama Dokter Citra hari ini kita akan membahas tuntas tentang kesehatan gigi dan mulut dan juga seputar aman nggak sih berobat ke rumah sakit, apalagi apabila ada masalah dengan gigi dan mulut gitu ya dok ya. Ya. Oke Tribunas, simak perbincangan saya dengan Dokter Citra di Healthy Life Talk Tribun Pekanbaru. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Nah, halo Tribuners. Nah, bersama saya sudah hadir Dokter Citra. Nih dok, sebenarnya di masa pandemi ini gimana ya dok? Bener-bener aman nggak sih dok untuk ke dokter gigi di masa pandemi? Karena kita tahu kan penularan COVID-19 itu sendiri kan dari mulut. Mulut ya Iya, dok ya. Nah, okay. gimana dok? Mungkin bisa dijelasin dok? Iya. Jadi kalau kita pikirkan kaitannya, memang sangat erat sekali ya kaitannya. Bagaimanapun yang namanya COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus yang penularannya melalui droplet. Droplet tadi itu kan percikan air liur, gitu ya. Betul. Kemudian bisa kontak langsung atau airborne juga. Biasanya airborne ini terpicu oleh tindakan medis yang menimbulkan aerosol. Nah, aerosol tadi itu seperti ngebur tuh di dokter gigi. Jadi kalau ditanya erat, hubungannya sangat erat. Sangat ya. Apalagi kerjanya dokter gigi tadi itu kan di rongga mulut. Sementara mulut tadi merupakan sumber penularan pertama. Mau tidak mau dokter gigi menjadi orang yang rentan terpapar saat pandemi ini. Benar, begitu. Nah, itu gimana dok? Dokter gigi dan mungkin pasien sendiri juga resikonya sangat tinggi ya dok ya. Iya, nah, benar. gimana untuk mengatasi? Sementara ini ada problem nih dok di gigi dan mulut gitu. Iya benar. Jadi pada saat pandemik ini memang ada terjadi perubahan beberapa prosedur untuk layanan dokter gigi itu sendiri. Yang pertama, kita lebih detail. Ya, kita harus ada sebelum masuk tindakan, saat tindakan dan sesudah tindakan itu ada prosedurnya. Jadi seperti apa dok? Kalau saya jelaskan satu-satu agak panjang nggak apa-apa ya. Secara ringkas saja mungkin dok. Secara ringkas oke. Jadi sebelum tindakan itu pasien biasanya akan ditanyakan riwayat medis, riwayat perjalanan, serta diukur suhu tubuhnya, kemudian dipastikan bahwa pasien tadi aman. Baru boleh berobat ke dalam ruangan gitu, baru masuk boleh ke ruang tindakan. Kemudian saat tindakan otomatis dokter gigi akan melakukan preventif terlebih dahulu, yaitu biasanya pasien disuruh berkumur terlebih dahulu dengan obat kumur. Obat kumur tadi fungsinya untuk mereduksi terjadinya patogenitas tadi, begitu. Dan dokter gigi saat ini nggak bisa dilihat mukanya lagi, Mbak. Oh, nggak bisa, nggak bisa dilihat wajah cantik dokter juga. Iya benar. Jadi kita semuanya tertutup. Jadi alat pelindung dirinya udah pakai level 3. Mungkin kalau pengen tahu seperti yang di TV-TV gitu, udah gitu. ketutup semua, atau kayak astronot. Bener-bener. Begitu. Kemudian prosedurnya juga biasanya kita menambahkan lain-lainnya gitu. Misalnya pemakaian rubber dam. Kalau mau tahu, rubber dam itu untuk meminimalkan terjadinya aerosol, percikan-percikan tadi. Nah, gitu. Ada juga beberapa tambahan alat. Kebetulan kalau di Awal Bros Panam kita pakai aerosol suction. Gitu. Jadi ada alat khusus untuk menyedotnya. Kemudian exhaust fan-nya gitu, sirkulasi udaranya dipastikan lancar begitu. Oh, jadi memang dok proteksinya memang protokolnya lebih maksimal ya dok? Iya, lebih maksimal lagi. Jadi begitu. dok, untuk ini untuk segi persiapan di rumah sakit, untuk dokter sendiri dan pasien sendiri kan udah sesuai dengan yang diterapkan, yang dianjurkan gitu ya dok ya. Kalau untuk gangguan-gangguan dan penyakit di mulut dan gigi yang boleh dikerjakan atau dilayani sama dokter gigi gimana? Apa gitu ya? Oke. Iya. Jadi di awal-awal pandemik memang dari Persatuan Dokter Gigi itu mengeluarkan anjuran bahwa ke dokter gigi itu
hanya untuk kasus emergensi saja, begitu ya. Emergensi yang dimaksud misalnya seperti nyeri hebat yang sangat tidak tertahankan sehingga mengganggu aktivitas. Kemudian perdarahan seperti itu, atau trauma misalnya jatuh giginya lepas gitu. Kemudian yang satu lagi itu biasanya bengkak. Nah, itu pas kondisi-kondisi emergensi itu dianjurkan segera ke dokter gigi. Itu di awal-awal pandemik. Jadi, kalau sekarang gimana, Dok? Kalau sekarang karena tadi kita sudah masuk ke 7 bulan, sementara anjuran sebelum pandemik itu kan 6 bulan sekali kita harus ke dokter gigi. Ya, sementara betul, ini kita betul. pandemik udah 7 bulan ya, gitu. Otomatis yang tadinya tidak ada keluhan, pasien-pasien menjadi ada keluhan. Yang tadinya lubangnya kecil jadinya gede. Jadi tambah besar. Gitu. Nah, ya, Dok, mau tidak mau pasien jadinya harus kontrol ke dokter gigi. Nah, bagaimana biar aman? Nah, kita terapkan tadi prosedural yang sudah dianjurkan oleh Persatuan Dokter Gigi dan sudah dianjurkan oleh dinas setempat gitu. Insya Allah kalau kita melakukan itu, insya Allah aman. 99% aman kalau saya bilang. 1%-nya lagi takdir, Mbak. Iya. Berarti memang protokolnya memang harus diikuti harus ya, Dok, diikuti, ya. Jadi nggak boleh bohong-bohong juga ya, Tidak Dok, boleh ya? bohong-bohong. Tentang kondisi diri ya, Dok, betul, ya? ya betul sekali. Nah, kalau gangguan itu paling banyak sekarang di apa nih, Dok? Kalau dari dulu dan sekarang pun itu masalahnya pasti sakit. Nah, itu 70% pasti pasien datang berobat karena sakit. Karena sakit karena ya, Dok, sakit ya? gitu. Karena dia kalau sakit baru inget dokter giginya gitu. Kalau enggak dia enggak inget. Nggak boleh begitu ya, Dok, ya? Iya, ya, ini boleh begitu. Begitu. Jadi rata-rata memang sakit. Nah, jadi kita biasanya kalau di awal berpanam itu seputar perawatan saluran akar, seperti itu, penambalan, pencabutan gigi, gitu, seperti itu. Nah, kalau ini lagi nih, Dok, kalau anak-anak gimana, Dok? Ini kan anak-anak ada masanya juga nih, gigi susunya tanggal, atau mungkin karang gigi karies, jadi giginya ini gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri gimana penanganannya, Dok? Oh iya, jadi sebenarnya kalau pengenalan dokter gigi atau pengenalan kesehatan gigi untuk anak itu kan bisanya dimulai dari umur 2 sampai 3 tahun itu udah bisa ya, Mbak ya. Tapi maksimalnya umur 6 tahun mereka itu sudah harus ke dokter gigi karena apa? Gigi permanennya sudah mulai tumbuh. Nah, saat pandemik ini kan orang tua banyak yang takut ini anak ke dokter gigi gitu ya. Kalau saya pribadi sih menyarankan jika anak tidak ada keluhan, kita edukasi di rumah saja. Orang tua harus lebih intens menjaga kebersihan gigi anaknya gitu. Anak-anak kan sering lupa menyikat gigi waktu malam. Nah, itu peran orang tua di situ. Supaya tidak ada keluhan ya, begitu ya. Iya, betul-betul, Dok. Kalaupun nantinya ada keluhan, mau tidak mau harus ke dokter gigi. Tapi sebelum pergi ke dokter gigi, orang tua harus mengedukasi bahwa, "Nak, nanti di rumah sakit tolong jangan pegang macem-macem." Begitu. Ya, atau anak-anak ya, Dok, ya? Iya, maklumlah anak-anak ya. Atau diajarkan cuci tangan dulu, pulang nanti dari rumah cuci tangan lagi, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih, Dok, nanti mungkin kita akan membahas juga kalau misalnya mengalami gangguan atau merasa sakit gigi sebelum ke dokter, ada perawatan tipsnya dulu gitu ya, Dok, ya. Nah, nanti Tribuners, kita tahan dulu jawabannya. Sabar dulu ya, Dok, ya. Nanti kita akan bahas tuntas setelah ini. Nah, Tribuners masih bersama Dokter Citra dari Rumah Sakit Awal Bros Panam. Nah, ini, Dok, sebenarnya, Dok, sebelum ke dokter gigi sebenarnya boleh nggak sih kita melakukan mungkin kalau pencegahan sudah pasti ya, Dok, ya. Mungkin pertolongan pertama atau perawatan mandiri di rumah dulu sebelum ketemu dokter nih di rumah sakit gitu. Boleh nggak sih, Dok? Gitu? Oh, boleh sekali. Justru kalau pasien itu lebih mandiri sebenarnya lebih hebat. Oh, lebih hebat. Lebih hebat ya. Jadi memang ada beberapa kasus yang bisa ditangani sendiri di rumah, begitu ya. Misalnya apa aja? Misalnya yang sering muncul ya, misalnya seperti gigi berlubang, kalau kemasukan makanan itu sakit, Dok, gitu. Itu gampang ngobatinnya. Boleh sikat dicongkel gigi. nggak, Dok? Boleh. Nah, sikat giginya gitu, bersihkan, jangan sampai masuk makanan gitu sebelum ke dokter gigi. Kemudian yang pertama, "Dok, ini berlubang tapi nggak ada masuk makanan sama sekali, tapi sakit juga," gitu kan. Nah, itu bisa berkumur dengan air dingin. Kemudian ambil balok es, dikompres selama 3-7 menit di area gusi gigi yang sakit. Oh, di dalam berarti ya, di Dok, dalam, ya? Iya, di dalam. Oh, bukan di luar gini. Bukan di luar. Kalau di luar nanti lain lagi. Gitu, di dalam gusi untuk
meminimalkan rasa sakit sementara gitu. sebelum datang ke dokter gigi, begitu ya. Bukan berkumur dengan air garam gitu dok? Nah, berkumur dengan air garam itu pada kasus-kasus misalnya pada gusi bengkak, gitu. atau berdarah. Itu boleh berkumur dengan air garam hangat untuk meminimalkan rasa sakit tadi sebelum datang ke dokter gigi. Sebelum datang ya dok ya? Nah, gitu bisa. Kalau misalnya begini dok, sudah kita tangani kasih kompres gitu kan, tapi balik lagi gitu gimana dok? Kalau balik lagi pasti itu penanganan ini kan sementara penanganan berarti ya? sementara saja sebelum datang ke dokter gigi kayak gitu kan. Kalaupun nanti misalnya itu sakitnya malam, dokter giginya barunya pagi gitu. Untuk meminimalkan sementara rasa sakit bisa mengkonsumsi analgesik atau anti nyeri, tapi tentunya harus menghubungi dokter gitu. Jadi sebenarnya teledentistry itu penting gitu. Jadi kalau kita punya dokter pribadi sebenarnya itu penting. Jadi ketika kita punya kasus-kasus urgent seperti itu, kita bisa telepon dokter, dok ini penanganannya bagaimana? Nah itu sebenarnya lebih baik. Untuk penanganan di awal. Iya, gitu ya, dok, jadi jangan sungkan-sungkan berhubungan baik dengan dokter giginya. Gitu. Jangan takut gitu ya. Jangan takut ya, jangan takut kayak gitu. Tadi dok untuk penanganan gigi berlubang, nyeri karena gigi berlubang. Terus ada lagi yang lain nggak dok? Ada juga mungkin yang agak berat sedikit, trauma ya. Misalnya gini, anak-anak kan suka lari-lari, kemudian jatuh, terus giginya keluar gitu ya, copot sendiri. Nah kalau untuk kasus-kasus seperti itu, kalau gigi itu gigi permanen gitu, ambil giginya masukin lagi ke dalam mulut. Iya, langsung ke dokter gigi. Jadi ada namanya golden period. Itu adalah kesempatan untuk gigi itu bisa ditanam kembali itu selama 2 jam. Oh, selama 2 jam. Itu gitu untuk ya, khusus gigi permanen yang misalnya kita jatuh atau kecelakaan lepas, masukin lagi ke dalam mulutnya, buru-buru datang ke dokter gigi. Itu bisa juga. Dewasa bisa juga. Dewasa bisa juga. Iya, begitu. Jadi apalagi untuk kasus-kasus yang seperti itu ya dok, kalau bengkak gitu, tapi nggak tahu nih dok gitu, nggak tahu udah bengkak, tapi nggak tahu yang kerasanya udah bengkak sampai pipi, iya, gitu ya. Kalau bengkak sampai pipi tadi itu, misalnya kita pakai kumur air garam hangat juga, itu bisa. Kemudian dikompres dari luar juga bisa. Tapi setelah itu tetap harus ke dokter gigi. Tetap harus ya, karena kalau udah bengkak itu artinya sudah ada nanah dan nanahnya harus dikeluarkan. Oh begitu. Begitu. Kalau udah sampai pipi ya. Begitu. Nah kalau untuk mungkin ada juga tribuners di rumah yang lagi pakai behel mungkin dok. Iya. Nah gimana, kan biasanya mesti rutin. Iya betul. Mesti rutin cek kondisi giginya. Nah gimana di masa pandemi ini gimana dok? Jadi untuk kawat gigi ortodontik biasanya kan memang jadwal kontrol itu 1 kali sebulan. Nah pada pandemik ini bisa dibuat 2 bulan atau 3 bulan sekali jika tidak ada keluhan. Begitu ya. Ada catatannya tetap ada catatannya ya jika tidak ada keluhan. Kenapa? Karena misalnya seperti kawat yang berlebih menusuk ke pipi itu kan sudah menjadi gangguan. Kalau dibiarkan berlama-lama kan jadinya luka, jadinya infeksi. Lebih baik segera ke dokter gigi. Tapi kalau masih aman gitu, tetap berhubungan dengan dokter gigi yang memasang kawat giginya. Apabila dokter giginya bilang masih aman, masih bisa 2 bulan lagi kita kontrol, artinya aman. Tapi kalau dokter giginya suruh harus segera kontrol, segeralah kontrol. Tentunya dengan protokol tadi ya Mbak ya. Protokol kesehatan tadi. Tetap ya dok ya. Iya, betul. Protokol kesehatannya tetap jalan juga. Tetap dijalankan. Iya, betul. Nah kalau di awal Bros Panam, mungkin bisa diulang lagi dok gitu. Protokol kesehatan yang sudah diterapkan di rumah sakit awal Bros Panam khusus untuk penanganan di gigi gitu dok. Di gigi. Oke bisa. Jadi pasien ini datang pertama ya, kita akan mengadakan screening terlebih dahulu. Jadi menanyakan riwayat medisnya, riwayat perjalanannya, kemudian biasanya pasien disuruh menunggu selama 1-3 menit. Ketika pasien menunggu 1-3 menit itu, ada tugas perawat yang observasi. Gitu. Ya, observasi itu seperti apa? Misalnya kalau dia ada batuk berkelanjutan atau dia kelihatan seperti demam, maka akan dilakukan screening ulang. Jika aman, pasien tadi boleh masuk ke ruang tindakan gigi. Jika dirasa tidak aman, mungkin diarahkan ke poli lain. Nah, terlebih dahulu sampai keluhan tadi hilang. Itu untuk sebelum tindakan ya. Nah, ketika tindakan sudah masuk ke dalam poli gigi, itu pasien akan disuruh berkumur terlebih dahulu dengan povidone iodine. Jadi seperti antiseptik yang gunanya untuk menurunkan patogenitas dari bakteri atau virus. Gitu. Nah, setelah berkumur, tentunya
waktu masuk ke dalam ruangan itu dokter gigi sudah siap semua dengan APD level 3 ya, sudah siap semua. Nah, dokter gigi memulai tindakan dan perawat gigi juga bersama perawat gigi memulai tindakan. Setelah selesai, dokter gigi akan melakukan pencatatan untuk resume medis. Mana tahu suatu waktu nanti itu diperlukan ya. Nah, pasien keluar disuruh cuci tangan dulu. Nah, setelah pasien cuci tangan baru boleh keluar. Kemudian di luar akan dicatat lagi oleh perawat. Nah, untuk setelah pasien keluar, ruangan kan dalam kondisi kemungkinan infeksius. Iya, benar. Itu kita akan melakukan sterilisasi ruangan terlebih dahulu. Jadi ada tim sterilisasinya masuk, steril dulu semua, sudah dipastikan steril, sirkulasi sudah dipastikan baik, baru pasien selanjutnya boleh masuk lagi dengan protokol yang sama. Nah, seperti itu. Protokol yang seperti itu jadi aman ya dok ya? Jadi aman, insya Allah dokter aman. gigi selama pandemik ini ya dok Ya, ya? insya Allah aman, tapi benar-benar diterapkan ya. Harus diterapkan gitu kan. Nah ini dok, ini kita bahas seputar ke dokter gigi selama pandemi ini. Kalau untuk hari-hari ini gimana dok? Terkadang kan menyikat gigi itu sepele gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya yang sepele ini sangat penting gitu kan dok? Bener gak sih dok? Iya bener, karena sepele tadi akhirnya sakit terus baru cari ya kayak gitu. Ya sangat penting mbak, bagaimanapun dokter gigi dimanapun pasti bilang sikat gigilah, sikatlah gigi, sikatlah lidah Anda. Lidah juga ya. Lidah juga. Iya, lidah juga ya. Itu cuman gigi gitu ya, Dok, 2 kali sehari gitu. Jika dirasa misalnya untuk kasus-kasus gigi yang berdesakan sangat sulit untuk membersihkan secara ideal, itu bisa dibantu dengan benang gigi atau dental floss. Oh, bukan tusuk gigi dok? Tusuk gigi saya lebih yang bisa rekomend digigit-gigit yang pakai kayu. jangan jangan karena apa? Karena itu bisa menurunkan gusi. Kalaupun memang pengen seperti tusuk gigi, ada tusuk giginya khusus sih yang bukan dari kayu. Begitu ya. Tapi kalau saya lebih prefer pribadi itu ke benang gigi. Nah, lebih aman untuk gusi. Begitu. Lebih aman dari gusi? Lebih aman, ya penggunaannya. Begitu menurut saya pribadi gitu. Terus selain itu kalau dirasa masih belum cukup juga, ada obat kumur. Nah, ya gunakan obat kumur. Jika tidak ada obat kumur yang dijual di pasaran, boleh pakai air garam hangat tadi. Oh boleh, boleh. Bisa ganti obat kumur ya dok? Bisa, pakai air garam hangat sendiri. Bikinnya gimana dok? Bikinnya gimana? Nah, perlu tahu juga nih dok. Mumpung ada air putih nih. Boleh. Jadi kalau air putihnya segini nih, 1 gelas ya, sekitar 250 ml, kita bisa masukkan garam itu 1 sendok teh. 1 sendok makan, sorry. 1 sendok makan. Nah, itu airnya tadi berapa? Airnya hangat tapi ya, 250 ml. 250 ya, 1 gelas ya. 1 sendok makan. 1 sendok makan itu diaduk, sudah larut semua, dikumurkan sampai habis. Jangan diminum. Oh, dikumurkan sampai habis ya, Dok ya? Dikumurkan sampai habis ya, begitu. Gitu. Iya. Itu tapi hangat ya. Garamnya sendiri gimana, Dok? Garam dapur is oke. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak mesti beli garam yang gimana gitu, Dok? Insya Allah tidak masalah. Oh, gitu. Ya. Yang penting ada yodiumnya juga. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk berkumur-kumur itu ada caranya juga nggak sih, Dok? Iya, ada caranya memang. Nah, jadi ini beberapa mungkin orang asal kumur ya. Padahal sebenarnya kumur yang baik itu adalah 30 detik. 30 detik ya. Oh, 30 detik. 30 detik kumur yang baik. Supaya seluruh rongga mulut itu terkena, itu 10 detik di bagian kanan, 10 detik bagian kiri, 10 detik di bagian depan. Nah, gitu. Itu sebenarnya kumur yang ideal walaupun kesannya sepele, tapi itu sebenarnya paling tepat. Nah, begitu. Saya juga baru tahu nih, Dok, ternyata kalau ternyata kumur-kumur itu juga ada idealnya gitu ya, Dok, ada idealnya. Benar. Jadi 10 detik kanan, 10 detik di kanan, 10 detik di kiri, di depan 10 detik gitu. Jadi 30 detik dia. Nah, nih Tribuners itu hal yang sepele tapi sangat penting untuk menjaga kesehatan rongga gigi dan mulut ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau sikat gigi gimana, Dok? Nah, kalau sikat masih gigi banyak kayaknya nih yang suka salah mungkin, Dok, atau tidak benar dalam cara menyikat gigi, Dok. Harusnya tadi saya bawa pantong. Oh iya, maunya ya, Dok. Maunya tadi. Untuk kesempatan selanjutnya boleh. Tapi untuk garis besar, kalau untuk sikat gigi itu pertama pilihlah yang bulu sikatnya halus, begitu. Menyikat gigi jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras dia akan mengikis lapisan enamel, lapisan paling luar. Kemudian yang ketiga, sikat gigilah dengan teknik memutar boleh, atau dari arah
akar gigi ke arah mahkota gigi. Oh, bukan begini-begini ya, Dok? Jangan Kiri kanan jangan gitu, hanya Dok? lurus saja atau asal-asalan begini. Yang ada ya kita melukis ya dia. Melukis di gigi ya, Dok? Iya benar, gitu. Tapi nanti kalau mau lebih jelasnya, boleh kapan-kapan undang saya lagi. Oh, boleh, Dok. Oke, Tribuners, masih bersama Dr. Citra di Healthy Life Talk Tribun Pekanbaru. Nah, jadi Dok, kita udah bahas panjang lebar nih, Dok, seputar menjaga kesehatan gigi di masa pandemi ini, Dok. Juga ada bocoran nih, tips-tips dari Dr. Citra. Nah, jadi, Dok, sebelum kita lanjutkan bocoran tips-tips menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, Dok, mungkin ada ini nggak, Dok, bahaya atau resiko yang ditimbulkan jika kita itu menyepelekan perawatan gigi dan mulut, Dok? Oke, ya. Tentunya ada ya. Segala sesuatu yang diabaikan tuh pasti memberikan efek yang tak baik gitu. Kalau dari minimal ke maksimal gitu. Kalau minimalnya pasti efeknya apabila gigi berlubang misalnya dibiarkan begitu saja, otomatis akan nanti-nantinya menyebabkan rasa sakit. Nah, itu bahaya minimalnya. Tapi kalau ada lagi bahaya yang paling maksimalnya, misalnya seperti terjadinya infeksi pada otot bagian jantung, atau namanya endokarditis namanya gitu. Ada hubungannya gitu? Ada hubungannya. Oh, gitu. Jadi ketika gigi itu berlubang, kemudian tidak dirawat, menyebabkan infeksi sampai bengkak, sampai menimbulkan nanah. Kemudian infeksi tadi masuk ke pembuluh darah, dari pembuluh darah, aliran darah, dia masuk ke jantung, kemudian menjadi infeksi di bagian otot jantung, itu akan menyebabkan endokarditis atau peradangan pada otot jantung. Nah, itu yang salah satu yang paling bahaya. Ya, Dok, ya? Nah, salah satu yang paling bahaya gitu. Selain ke jantung, biasanya kemana lagi, Dok? Apalagi yang bisa berpengaruh biasanya, Dok? Banyak sih, Mbak. Sebenarnya bisa jadi ke area bagian leher, mungkin nanahnya menjalar ke bagian leher, begitu kan ya. Atau misalnya menyebabkan telinga jadi nggak enak, gitu bisa juga. Oh gitu, ada hubungannya dengan rongga mulut gitu ya, Dok? Ada rongga mulut. Jadi Tribuners nih, jangan sepelekan gitu ya, Dok ya. Iya. Jangan sepelekan, apalagi sikat gigi dan lidah ya, Dok ya. Iya, betul. Gak cuma sekedar sikat gigi aja ya, Dok ya. ya. Lidahnya jangan lupa. Lidahnya jangan lupa karena gitu. banyak resiko ya, Dok ya. Iya, benar. Beresiko tinggi gitu ya. Iya, Dok? karena mulut tadi merupakan sumber penularan infeksi pertama sebenarnya di tubuh kita. Gak cuma karena pandemi kita jaga kesehatan gigi ya, Dok ya. Nanti kalau pandemik sudah selesai pun tetap harus. Tetap harus. Ya, mungkin, Dok, kita lanjut lagi ke yang tadi, Dok. Mungkin bisa ditambahin lagi tips apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke. Mungkin ada beberapa tips. Yang pasti yang pertama, tetap sikat gigi dan lidah 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Itu minimal itu. Minimal. Ya, Dok, ya? Sering-sering boleh berarti ya, Dok? Boleh, tapi jangan terlalu sering juga. Kasihan giginya, kasihan gusinya sebenarnya menurut saya. Minimal 2 kali sehari gitu ya. Yang kedua, berkumurlah dengan obat kumur atau dengan air garam hangat jika terjadi sakit atau pada gigi maupun pada gusi gitu. Yang ketiga yaitu mengurangi makanan-makanan yang gulanya tinggi. Jadi dietlah rendah gula. Jadi yang coklat kalau bisa dikurangi, permen enak banget, Dok. Kalau gitu. Tapi kalau bisa dikurangi boleh, tapi dikurangi begitu. Kemudian ini pola gaya hidup ya, merubah gaya hidup. Bagi-bagi perokok gitu, bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang perokok gitu, kalau bisa dikurangi ya. Kalau bisa dikurangi seperti itu. Konsumsi sayuran pasti ya, selalu air putih begitu. Terus jika ada sakit giginya, jika memang tidak tertahankan lagi, sebaiknya segera ke dokter. Atau kalau masih takut ke dokter, hubungi dulu dokternya. Dibicarakan keluhannya gitu. Gitu aja sih, Mbak. Itu aja ya, Dok ya. Oke, Tribuners nih, walaupun di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan juga jangan takut ya, Dok ya. Iya, jangan takut untuk berkonsultasi atau menemui dokter gigi, tapi tetap harus dengan menerapkan protokol kesehatan. Iya. Oke, protokol
protokol itu yang paling penting ya, Iya, Dok, itu ya? yang paling penting. Yang paling penting semua bisa di pelayanan kesehatan gigi bisa dilakukan kalau sudah mengikuti Protokol yang tepat, iya. Protokol yang tepat gitu. Baik itu dari dokternya sendiri ataupun itu dari pasiennya gitu ya. Iya, dan fasilitas kesehatannya Dan juga. fasilitas Iya. kesehatan gitu. Di awal bros panam tentunya ya, Dok ya. Insya Allah, kalau enggak saya gini-gini gitu. Oke, Tribuners, terima kasih nih Dokter Citra sudah Iya, hadir iya. di Healthy Life Talk Tribun Pekanbaru. Iya, Nah, sama-sama, bermanfaat- Mbak. Bermanfaat banget nih, Dok, hari ini. Alhamdulillah, ya, sama-sama, Ya, Mbak. biar kita merasa tetap aman gitu, Dok, menjaga kesehatan dan juga mau berobat mau apapun tetap harus dengan protokol kesehatan. Iya. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Healthy Life Talk Tribun Pekanbaru. Jangan lupa saksikan Tribun Pekanbaru News Update setiap pukul 5 dan jangan lupa juga follow Instagram, Facebook, dan YouTube channel Tribun Pekanbaru. Saya Cecilia Inglases Pita pamit. Assalamualaikum. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.